warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Nah, apa sih itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang terjadi melalui proses mental seseorang, seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam teori ini, belajar tidak hanya sekedar hasil dari stimulus dan respon, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang memproses informasi di dalam pikirannya. Pun ciri-ciri dari teori pembelajaran kognitif yang pertama adalah berfokus pada proses mental internal, di mana peserta didik berusaha untuk berpikir, memahami, dan mengingat informasi tersebut. Adapun ciri-ciri yang kedua, pengetahuan didapat secara aktif, bukan hanya diterima secara pasif. Dan adapun ciri-ciri yang ketiga, yaitu perhatian, persepsi, dan ingatan yang sangat berperan dalam pembelajaran. Adapun ciri yang keempat, pemahaman konsep dari penting nggak pada sekedar kehidupan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan contoh penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Nah, baik. Pertemuan hari ini kita akan mengkaji materi mengenai surah Al-Ikhlas. Jadi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu adalah surah ke-112 dalam mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita untuk membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Baik, saya persilahkan kepada Heril untuk memimpin teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad adalah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Baik, setelah membaca surah Al-Ikhlas, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa isi kandungan dari surah Al-Ikhlas? Apa tadi tentang tahun Kalau Al-Quran itu kan tentang syirik dan tauhid, jadi bisa ini yang bagaimana tadi? Saya Bu. Jadi menurut saya Ibu, isi kandungan surah Al-Ikhlas itu membahas tentang tauhid. Saya Bu. Silahkan. Menurut saya Bu, jawabannya tadi kurang lengkap. Jadi di sini saya akan melengkapi sedikit, yaitu kandungan dalam Quran surah Al-Ikhlas yang pertama menegaskan keesaan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian menghindari segala bentuk kesyirikan dan penyamaan Allah dengan makhluknya. Kemudian menegaskan kesempurnaan Allah dalam bentuk sifat, zat, dan perbuatannya. Mungkin itu saja Bu. Bagus itu jawaban kita daripada jawaban soalnya. Dari ahli ini. Menurut saya bagus jawabannya. Tapi lebih bagus video jawabannya karena lebih jelas, detail. Menurut saya dua-duanya pendapatnya sama-sama bagus. Nah, baik, jawaban dari keduanya itu sudah betul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa surah Al-Ikhlas itu berisi penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya.
jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.